Dengar nuklir aja orang udah takut gitu ya. Betul. Kita libatkan teman-teman yang dari daerah tadi, karena apa? Merekalah yang bisa berkomunikasi dengan baik, karena kita, untuk NTT kita mengumpulkan 400 sampel, Pak. Oke. Ada volunteer 400, baduta, Mbak Duta. termasuk orang tuanya, karena kan kita ambil makanan mereka, Pak. Betul. Makanan mereka, apa namanya, sehari full dan sebagainya, kita harus ada kerjasama. Nah, jalan yang terbaik apa? Karena dengan berkumpul banyak, dengan stakeholder yang lebih lengkap, insya Allah kita bisa, menyelesaikan banyak masalah tadi Iya. bersama-sama. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kawan Brin, kembali di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Masih bersama dengan Profesor Muhayatun. Oke, Prof, apa aja nih Prof, hasil riset yang paling menonjol yang sudah dilakukan dalam pemanfaatan teknologi nuklir dalam pencegahan stunting ini, Prof? Nah, beberapa hasil riset seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan karakterisasi mikronutrien ya, khususnya tentu trace elemen di sini pada bahan pangan di Jawa. Nah, ini ada lebih dari 66 kota dan hasil-hasil ini contohnya konsentrasi Fe, zinc, kalsium, selenium, berbagai hasil ini kita kontribusikan untuk tabel komposisi pangan Indonesia. Dan ini bisa menjadi dasar kira-kira berapa konsentrasi zat-zat tadi pada bahan makanan tertentu. Ini digunakan untuk menghitung tadi gizi yang dibutuhkan untuk asupan anak-anak. Kemudian kita juga melakukan asupan mikronutrien untuk baduta. Kita lakukan di NTT, baik untuk di kota maupun di rural area, begitu ya. Mengapa kita concern di sana? Karena di NTT ini prevalensi stuntingnya masih sangat tinggi, ya. Dia saat ini dia masih 37,8%, gitu ya. Nah, jadi dia memang lebih tinggi daripada angka stunting yang di nasional. Nah, dari hasil yang kita lakukan, salah satunya tentunya banyak sekali hasil, saya akan sampaikan bahwa ternyata anak-anak stunting, asupan kalsiumnya dan Fe-nya itu lebih rendah dari yang tidak stunting. Tentu ini adalah sebuah informasi yang apa namanya yang penting dan berapa kira-kira kekurangannya. Nah, ini sangat penting dan ketika kita melakukan ini, kita melibatkan teman-teman yang di NTT, misalkan dia dari Poltek Kesehatan yang ada di NTT, kita libatkan sehingga informasi ini menjadi informasi berharga bagi mereka secara kuantitatif. Karena apa? Mereka memiliki program bagaimana melakukan intervensi untuk anak-anak di sana. Ya, nah informasi ini tentunya mereka gunakan untuk menghitung atau memformulasikan gitu ya, membuat formula kira-kira bahan pangan lokan apa yang bisa digunakan untuk meminimalisasi gap kekurangan tadi ya. Dan ini salah satu hal yang bagaimana dari riset bisa diimplementasikan. Tentunya kita membutuhkan stakeholder terkait yang bisa apa namanya memanfaatkan tadi. Kemudian juga kita pernah melakukan identifikasi trace elemen ya terhadap anak-anak SD di Bandung ya, di Bandung. Dan dari 5 SD kita lihat dan ternyata di Bandung ini kan tidak susah untuk mendapatkan bahan pangan Oke. ya. Ternyata asupan harian anak-anak untuk kalsium, seng, K, selenium itu masih di bawah nilai yang direkomendasikan untuk anak-anak SD, gitu ya. Artinya apa? Sekarang kita tidak cukup berbicara terkait volume yang dimakan, tetapi apa sebenarnya isi yang dalamnya, ya. Nah, kalau kita sangat paham kalau memang bahan pangan di daerah tertentu sulit didapat, mungkin hal itu terjadi. Tetapi di kota besar seperti Bandung pun hal ini riset kami menunjukkan bahwa anak-anak SD ini masih kekurangan gitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini menjadi informasi berharga apa yang harus dilakukan ke depan agar hal ini tidak terus terjadi sehingga stunting bisa pelan-pelan kita turunkan. Iya. Ya, nah kita juga melakukan
asupan harian untuk balita. Kalau ini yang di bawah 5 tahun, di 3 lokasi, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat, dan ada yang di daerah Banten. Dan hal yang sama juga menunjukkan bahwa asupan zat gizi mikro, Fe dan Seng, itu ya, masih di bawah yang harus dipenuhi. Oke, Ya, seperti itu ya, Prof, ya? betul. Iya, Memang hasil risetnya seperti itu. Nah, betul. tapi kalau boleh tahu nih, Prof, bagaimana nih reaksi masyarakat dan mungkin komunitas, kesehatan yang, di sana atau tenaga medis di sana, ya dalam penggunaan teknologi nuklir dalam pencegahan stunting sendiri nih? Bagaimana, Prof? Jadi apa yang kami lakukan, kami tidak hanya melakukan riset, hanya periset saja. Jadi kami, berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder terkait, baik dari university maupun dia dari kementerian yang terkait. Saat kita melakukan ini, kita bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan, Oke. ya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Seameo-Rekfon, gitu ya. Ini, memang banyak bermain terkait dengan gizi. Nah, dari kita akhirnya, "Oh, ini hasilnya seperti ini." Apa yang harus dilakukan? Kita mengambil action dengan porsi masing-masing, sesuai dengan tusi dari institusi masing-masing. Nah, hasil tersebut kemudian ada beberapa hal yang direkomendasikan, bagaimana sebaiknya mengatasi ini. Dan tentu yang kita kedepankan sebenarnya adalah kita ingin masyarakat sekitar atau stakeholder di daerah tersebut, gitu ya, itu memahami problem di masing-masing daerahnya. Dan bagaimana penyelesaiannya itu bisa sustain ke depan. Oke. Tentunya kearifan lokal, jadi mengedepankan bahan pangan yang ada di daerahnya itu harus yang dikedepankan. Jadi apa yang kita lakukan, kita mengkarakterisasi bahan-bahan lokal, kemudian kita melihat asupan harian dari anak-anak, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Dan setelah itu, yang terakhir adalah kita harus bisa, sampai ke pemanfaatan isotop stabil untuk melakukan uji bioavailabilitas. Berapa sih yang diserap anak-anak? Kalau yang diasup sudah cukup, tapi bisa jadi yang diserap masih belum bagus. Nah, ini tergantung dari, apa namanya, intervensi yang diberikan. Nah, sekarang ini pemerintah sudah banyak memberikan intervensi sebenarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengevaluasi intervensi-intervensi tersebut apakah efektif. Jika efektif itu bagus untuk kita lanjutkan. Oke. Namun jika tidak efektif, ini harus dicari jalan. Tidak boleh terus dilanjutkan, harus ada di apa namanya, dikemas sedemikian rupa, diperbaiki sehingga supaya ini menjadi efektif gitu ya. Oke. Karena satu hal yang harus kita sadari Mhm. bahwa problem stunting itu tidak bisa dibiarkan lanjut. Oke. Karena masa-masa emasnya itu adalah 1000 hari pertama. Dan oleh karena itu, ke depan sepertinya kita lebih banyak fokus tidak ke yang stunting, kita lebih banyak fokus yang ke yang kurus, ya. Oke. Karena kalau ini dibiarkan, kalau stunting setelah 2 tahun itu harus dilakukan intervensi maksimal. Tapi kalau yang kurus, kalau dibiarkan nih, ya, ada wasted namanya ya, itu nanti dia akan menjadi stunting. Oke. Jadi fokus kita sekarang harus lebih banyak mencegah. Jangan sampai stunting ini bertambah. Oke, fokusnya untuk mencegah ya. Pastinya Betul, mencegahnya kan iya, butuh, adanya kolaborasi nih kan ya, betul. buaya Mhm. itu sendiri. Nah, bagaimana nih kolaborasi antara BRIN dengan lembaga lain nih, baik di secara nasional maupun juga di internasional dalam penelitian stunting sendiri nih? Sebenarnya mungkin tidak langsung problem stunting-nya ya, Oke. tetapi riset-riset terkait dengan nutrisi ini kita selalu kolaborasikan karena apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri gitu Betul. ya. Karena tadi saya katakan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang harus dikeroyok bareng ya. Kita ingin memutus rantai stunting karena nanti ada stunting, stunting lagi dan seterusnya. Makanya sekarang kita fokusnya lebih banyak tidak hanya ke yang stunting saja, tetapi bagaimana yang wasted itu benar-benar kita urus. Nah, untuk internasional kita, rekan-rekan ya, tidak hanya saya, teman-teman yang lain di BRIN juga melakukan riset-riset yang terkait isotop stabil. Nah, ini kerjasama banyak dengan IAEA, International Atomic Energy Agency, Badan Atom Dunia lah, begitu ya. Nah, kemudian untuk di
nasional kita juga bekerja sama dengan CMU Rekfon yang memang dia banyak sekali, melakukan riset terkait dengan gizi, bagaimana, mengatasi berbagai hal ya. Nah, kemudian kita juga melibatkan dari akademisi, beberapa akademisi ya dari university dan tentunya BRIN ini luas sekali ya, Oke. kita pahami banget. Maka kita juga berkolaborasi dengan teman-teman nih yang di BRIN yang mempunyai kompetensi yang Iya. sama ya, dan tentunya dengan Kementerian, Kesehatan. Kesehatan. Ya, Seperti kira-kira seperti itu. kalau Jadi kita selalu sama persis kita ini kan dan, jalan yang terbaik apa, karena dengan berkumpul banyak, dengan stakeholder yang lebih lengkap, insya Allah kita bisa, menyelesaikan banyak masalah tadi iya, bersama-sama. itu Ya, pentingnya kolaborasi ya. Nah, betul, tapi iya. pasti kan kolaborasi ada sedikit mungkin hambatan ataupun yang bisa alami dalam mengimplementasikan teknologi nuklir khususnya di masyarakat sendiri. Nah, itu apa nih hambatannya, Prof? Iya, memang dengar nuklir aja orang udah takut gitu ya. Betul. Iya. Justru ini yang kita harus punya strategi, begitu Oke. ya. Contoh ketika kita melakukan riset untuk daerah NTT, gitu ya. Maka kita tidak hanya melibatkan tim yang ada di kita saja, tetapi kita libatkan tim dari CMW Rekfon, kita libatkan tim dari di sana ada Poltekkes yang di sana, ya. Karena mereka yang punya daerah, mereka punya wilayah dan sebagainya. Kita kasih pengertian, nuklir di sini bukan nuklir seperti yang ada di mereka pikirkan, Oke. gitu ya. Karena kan banyak sekali nuklir gitu, bom atom gitu ya. Nah, kita kita beri pengertian, ini loh keuntungannya, kelebihannya dengan teknologi nuklir kita bisa ini, kita dapat ini. Nah, itu dulu. Setelah mereka memahami itu, kita baru masuk ke dalam. Oke. Ya, kita melaksanakan risetnya dan kita biasanya kita libatkan teman-teman yang dari daerah tadi. Karena apa? Merekalah yang bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kita untuk NTT kita mengumpulkan 400 sampel, Pak. Oke. Ada volunteer 400 baduta. Mbak Duta. Termasuk orang tuanya karena kan kita ambil makanan mereka, Pak. Betul. Makanan mereka, sehari full dan sebagainya, kita harus ada kerjasama. Nah, mungkin dengan bahasa dan culture mereka, makanya ini kita harus melibatkan mereka. Nah, ini beberapa tantangan yang cukup besar itu adalah pada saat pelaksanaan sampling. Oke. Kooperatif dari volunteer-volunteer tadi itu sangat sangat diperlukan agar hasil kita tidak meleset begitu ya, agar hasil kita itu sesuai gitu ya dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, selain itu tentunya, eee, permasalahan yang lain adalah kolaborasi ini harus terus di-maintain. Oke. Kan itu penting Betul. banget gitu ya, kita maintain dan biasanya tidak selamanya kita bisa mendapatkan budget yang cukup ya, sumber daya ini juga menjadi salah satu, limitation di dalam, kita melakukan riset. Nah, dengan kita berkolaborasi, kemudian kita punya tujuan yang sama gitu ya, maka kita akhirnya bisa bisa me-maintain kolaborasi ini dengan baik. Insya Allah sampai sekarang kita masih maintain Pak, gitu. Walaupun di dalam era BRIN ini kan sudah cukup banyak sekali gitu ya, sehingga kita juga masih harus, "Oh siapa lagi ya yang harus diinikan?" dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Hairul sendiri, apa nih harapan yang mungkin, untuk di masa depan khususnya penggunaan teknologi nuklir di Indonesia sendiri? Saya kira tadi di awal saya sudah sampaikan teknologi nuklir ini banyak sekali manfaatnya, begitu ya. Nah, namun, ini harus terus-menerus didiseminasikan. Kita juga agar masyarakat ini tahu gitu ya, tahu banget bahwasanya, nuklir itu bukan cuma bom loh, nuklir banyak sekali manfaatannya. Terkait untuk kesehatan ya, kita mungkin banyak juga yang sudah kenal kedokteran nuklir dan sebagainya, bagaimana nuklir dimanfaatkan. Kemudian saya sangat berharap gitu, teknologi-teknologi nuklir ini banyak diimplementasikan di masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak, merasakan manfaat dari teknologi nuklir. Mudah-mudahan dengan, dengan banyaknya kita diseminasikan, banyaknya teknologi ini dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, maka, penerimaan masyarakat terhadap teknologi nuklir ini pelan-pelan akan menjadi semakin baik. Nah, Prof, kalau boleh tahu apa pesannya nih kepada generasi muda khususnya,
dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-29 terkait pentingnya inovasi dan penelitian dalam bidang teknologi nuklir sendiri? Saya kira untuk generasi muda ya, tantangan kalian sangatlah besar ke depan, ya. Tantangan lingkungan, tantangan kesehatan, dan berbagai tantangan teknologi, kemajuan teknologi sangat cepat sekali. Oleh karena itu, jangan lelah, kejarlah teknologi. Teknologi harus dikuasai. Karena generasi muda saat ini akan menjadi tumpuan kita untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Nah, tentunya dari saya sendiri sangat berharap generasi muda ini juga harus terus berjuang ya, berjuang. Kemudian memanfaatkan semua kemajuan-kemajuan teknologi. Jangan kalah dengan yang lain ya, karena dengan kalianlah kita berharap Indonesia emas bisa terwujudkan. Nah, tentu satu hal saya sangat berharap teknologi nuklir itu memiliki banyak advantage, banyak advantage dari teknologi nuklir, sehingga saya sangat berharap kalian yang muda pun juga memahami manfaat-manfaat dari teknologi nuklir dan di posisi-posisi tertentu gunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Oke, wah seru sekali obrolan kita hari ini dan tentunya luar biasa nih. Terima kasih nih Prof. Muhayatun atas berbagi ilmunya hari ini nih ya pastinya. Dan semoga obrolan kita hari ini tuh dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan khususnya untuk kawan BRIN ya tentunya ya. Dan seiring dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-29, kita diingatkan akan pentingnya kebangkitan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Teknologi nuklir menawarkan potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam pencegahan stunting, sebuah masalah yang masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Terima kasih kawan BRIN tentunya atas kebersamaannya. Saya Berlian pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa pada Ngobras edisi selanjutnya. Ngobras, ngobrol santai bersama Perisai.